Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita. Saya merupakan salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik budidaya rumput laut atau dengan nama latin Eusoma cottoni dengan metode longline ditambak. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa simak video ini. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang. Rumput atau alga merupakan komoditi ekspor yang potensial untuk dikembangkan. Jenis rumput laut yang bernilai tinggi antara lain adalah Pseudopaece merupakan rumput laut penghasil agar-agar dan karaginan. Beberapa jenis metode budidaya rumput laut di Indonesia diantaranya adalah metode lepas dasar, metode longline atau tali panjang, dan metode rakit apung. Selanjutnya kita masuk pada tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui teknik pemeliharaan budidaya rumput laut dengan jenis Eusoma cottoni dengan metode longline. Kita akan membahas klasifikasi dari jenis rumput laut Eusoma cottoni. Rumput laut atau alga merupakan tumbuhan laut yang tidak dapat dibedakan antara akar, daun, batang, sehingga seluruh tubuhnya disebut dengan talus. Adapun klasifikasi rumput laut jenis Eusoma cottoni yang pertama adalah divisi Rhodophyta, kelas Rhodopaceae, Orogigarniles, famili Soliresi, genus Eusoma, dan spesies Eusoma cottoni. Membahas bagaimana teknik budidaya rumput laut jenis Eusoma cottoni ditambak. Hal yang pertama kita lakukan adalah persiapan wadah, di mana wadah budidaya rumput laut yang dilakukan ditambak dengan tandon dan luas petakannya sekitar 1.500 meter persegi. Adalah persiapan sarana budidaya. Dalam melakukan kegiatan budidaya rumput laut, hal yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan sarana budidaya. Adapun bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu tali utama berdiameter 6 mm. Yang kedua adalah tali ris 1,5 mm dan tali bibit atau tali rafia. Selanjutnya adalah pelampung botol. Pelampung botol ini biasa digunakan adalah botol bekas air mineral. Yang selanjutnya adalah karung yang diisi pasir untuk dijadikan jangkar. Yang ketiga adalah penyiapan bibit. Bibit rumput laut dapat diambil dari stok alam atau hasil budidaya. Adapun kriteria bibit rumput laut Eusoma cottoni yang baik adalah yang pertama, mempunyai banyak cabang, rimbun dan percabangannya panjang dan runcing. Yang kedua, tidak tergores atau terkelupas talusnya. Yang ketiga, warna spesifik, cerah dan tidak layu. Yang keempat, pada bagian ujungnya terdapat tunas baru atau muda. Yang kelima, tidak terinfeksi oleh penyakit seperti penyakit AIS. Keempat adalah pemilihan bibit. Ciri-ciri bibit yang baik adalah yang pertama, mempunyai cabang yang banyak dengan ujungnya yang berwarna kuning kemerah-merahan. Yang kedua, mempunyai batang yang tebal dan berat. Yang ketiga, bebas dari tanaman lain atau benda asing yang dapat merusak rumput laut. Yang berikutnya adalah ciri-ciri bibit yang kurang baik, yaitu yang pertama, warna kusam, ada bintik penyakit, AIS seperti ujung-ujung talusnya memutih. Yang ketiga, batang membusuk, dan yang keempat memiliki bau yang tidak segar atau amis. Yang kelima adalah pengadaan bibit. Tahap selanjutnya yaitu menyediakan bibit rumput laut yang unggul. Bisa kita dapatkan pada pembudidaya rumput laut. Bibit yang kita gunakan adalah bibit yang telah berumur 25 sampai 35 hari. Selanjutnya adalah pembuatan tali. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan tali rumput laut sebagai berikut. Yang pertama, tali pengikat bibit dipotong sepanjang 30 cm. Yang kedua, kedua ujung tali dipertemukan dan diikat. Yang ketiga, salah satu ujung tali dimasukkan ke dalam tali ris menggunakan koban atau paku. Keempat adalah tali bibit yang sudah dimasukkan ditarik salah satu ujungnya atau dinamakan cara tali simpul pangkal atau simpul hidup. Itu adalah pengikatan bibit. Hal pertama dalam pengikatan bibit adalah mengambil bibit yang telah disediakan lalu dicuci bersih dengan air laut.
Setelah itu kita lakukan pemilihan atau seleksi bibit. Kalau terdapat bibit yang sudah busuk atau terserang penyakit ice, kita bisa memotong ujung tali rumput laut itu agar tidak terserang penyakit pada talus-talus yang lainnya. 8 adalah penanaman bibit. Setelah pengikatan selesai, maka kegiatan yang kita lakukan selanjutnya adalah penanaman bibit. Penanaman bibit dilakukan pada sore hari dengan membawa tali ris yang telah kita ikatkan dengan rumput laut menuju lokasi budidaya yang kita akan tanamkan. Ini adalah perawatan rumput laut. Kegiatan perawatan rumput laut menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya rumput laut. Perawatan rumput laut dapat dilakukan 4 hari sekali dengan teliti dan hati-hati. Adapun kegiatan perawatan yang dilakukan meliputi yang pertama, membersihkan dengan cara menggoyang-goyangkan tali tanaman rumput laut agar tumbuhan pengganggu seperti lumut, rumput liar, kotoran lainnya yang akan menempel. Yang kedua, menggantikan tanaman rumput laut yang sakit terserang penyakit atau hama. Yang ketiga adalah mengusahakan tanaman bersih dari pengaruh pencemaran air. Ini adalah monitoring kualitas air. Monitoring ini dilakukan 5 hari untuk menjaga kualitas air dan pertumbuhan rumput laut adalah ketinggian air. Ketinggian air ini sangat berpengaruh pada metode budidaya yang dipilih. Ada metode longline. Jarak antara permukaan air dengan rumput laut mencapai 20-25 cm. Pemilihan kedalaman perairan yang tepat dilakukan untuk menghindari kekeringan dan mengoptimalkan pencapaian sinar matahari kepada rumput laut. Selanjutnya adalah kecerahan. Lokasi budidaya rumput laut sebaiknya ada perairan yang jernih dengan tingkat kecerahan yang tinggi. Jarak pandang kedalaman yang diukur menggunakan alat pengukur kecerahan atau Celcius mencapai 0,5 sampai 100 meter. Yang selanjutnya adalah suhu. Suhu air berkisar antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah salinitas. Salinitas yang baik untuk pemeliharaan rumput laut antara 17 sampai 20 ppt. Selanjutnya adalah pH. pH pada tambak untuk budidaya rumput laut berkisar 6,5 sampai 7,5. Berikutnya adalah sampling. Sampling ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada rumput laut. Yang selanjutnya adalah penanganan hama dan penyakit. Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh, mempengaruhi produktivitas baik secara langsung maupun bertahap. Adapun hama yang dapat mengganggu proses pertumbuhan rumput laut jenis Eusoma cottoni adalah yang pertama, lumut. Lumut hidup menempel pada tubuh rumput laut. Apabila tidak cepat diambil atau dibersihkan, dapat mengganggu pertumbuhan rumput laut yang lain. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara menggoyang-goyangkan tali ris agar lumut-lumut terjatuh. Selanjutnya adalah ikan. Ada beberapa jenis ikan sebagai pemakan rumput laut, diantaranya adalah ikan bandeng. Ikan tersebut memakan bagian pada ujung talus rumput laut sehingga ujung talus tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Rumput laut yang dimakan ikan biasanya berbentuk kecil dan warna ujung coklat busuk dan lembek. Cara penanganannya cukup simpel dengan cara memotong bagian ujung talus yang dimakan menggunakan pisau. Selanjutnya penyakit. Penyakit adalah terganggunya kesehatan ikan, rumput laut, udang, atau biota jenis lainnya yang diakibatkan dari hasil interaksi yang tidak serasi antara inang, kondisi lingkungan, dan patogen. Adapun penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan rumput laut yaitu penyakit ice. Penyakit ice ini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya warna putih pada talus rumput laut yang dapat menyebabkan talus putus. Munculnya penyakit ice ini dapat disebabkan oleh kondisi perairan yang kurang nutrien atau unsur hara. Ketersediaan yang cukup nutrien atau unsur hara memberikan dampak penyembuhan dan ketahanan tubuh terhadap penyakit ice rumput laut. Ciri-ciri penyakit ice yaitu terjadinya perubahan warna pada bagian talus rumput laut, adanya bintik-bintik atau bercak yang lama-lama menjadi putih, membusuk, dan akhirnya putus. Penyakit ice
Sampai saat ini belum ada obatnya, sehingga cara pengendaliannya dengan memotong talus yang terserang ais-ais. Pencegahannya dilakukan dengan penanaman tepat pada musim tanam, yaitu pada awal tahun, penentuan lokasi yang tepat, menggunakan teknologi dan cara yang tepat, serta pengontrolan dilakukan secara rutin. Ini adalah panen. Waktu pemanenan tergantung pada tujuan budidaya Eusoma cottoni yang kita lakukan. Jika tujuannya untuk pembibitan, maka pemanenan dapat dilakukan pada 25-35 hari. Sementara untuk produksi berkualitas tinggi, panen baru bisa dilakukan pada saat umur 45 hari. Ini video singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.